Hari itu Rani duduk di tepi tempat tidur mereka. Matanya menatap layar ponsel yang menunjukkan saldo rekening mereka yang semakin menipis. Di luar jendela, suara hiruk-pikuk kota besar itu semakin membuatnya tertekan. Jakarta, kota impian yang dulu mereka pilih untuk membangun masa depan, kini terasa semakin berat untuk dijalani. Budi, suaminya, duduk di meja kerja, menatap layar komputer yang menunjukkan tumpukan pekerjaan yang tak kunjung selesai. Budi, suara Rani terdengar lebih berat dari biasanya. Kita harus bicara serius. Budi menoleh, wajahnya tampak letih. Sejak beberapa bulan terakhir, mereka berdua selalu merasa terjepit dengan biaya hidup yang semakin mahal. Meskipun bekerja keras, pendapatan mereka terasa selalu habis begitu saja. "Ada apa, Ran?" tanya Budi pelan. Rani menghela napas panjang, kemudian meletakkan ponselnya di atas meja. "Kita nggak bisa terus begini. Setiap bulan, tagihan menumpuk. Kita nggak bisa menikmati hidup sedikit pun. Aku merasa kita cuma bertahan, bukan hidup. Bahkan tabungan kita juga tinggal sedikit." Budi memijat pelipisnya. Matanya sedikit terpejam sejenak, mencoba menenangkan pikirannya yang tengah cemas. "Aku tahu, Ran. Aku juga ngerasain hal yang sama. Tapi aku nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Apakah ada jalan lain?" Rani menatap suaminya. "Jalan lain? Kita kayaknya nggak punya pilihan. Aku mulai merasa kayak udah nggak punya semangat lagi." Budi menatap istrinya. Mata mereka bertemu, lalu ia menghembuskan napas panjang. "Ran, gimana kalau kita pulang ke desa?" Rani terdiam, seolah terkejut dengan usulan itu. "Ke desa?" Ucapnya hampir setengah terkejut, setengah bingung. "Budi, serius kamu? Aku nggak bisa deh. Aku udah terlalu lama di kota. Desa itu sepi, nggak ada apa-apa. Dan kamu tahu kan, aku nggak suka kalau orang-orang ngomong keras-keras dan sok peduli sama hidup orang lain." Budi tersenyum pahit, menahan rasa lelah yang melanda dirinya. "Saya tahu kamu nggak suka desa, Ran. Tapi kita udah di ujung tanduk. Kalau di kota, kita nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Di desa, kita mungkin bisa mulai lagi. Biaya hidup di sana lebih murah. Kita bisa nyari solusi." Rani diam, matanya berputar. Dia tidak bisa membayangkan kehidupan di desa yang sudah lama ia tinggalkan. Pemandangan yang sepi, suasana yang lambat, tanpa kemudahan yang ada di kota. "Tapi Budi," suaranya lebih rendah. "Di desa, apa yang bisa kita lakukan? Aku nggak bisa kerja seperti di kota. Aku nggak bisa hidup tanpa wifi, tanpa coffee shop, tanpa toko baju baru. Aku udah terlalu lama hidup seperti itu." Budi melihat ke matanya dengan penuh pengertian. "Ran, kadang kita harus kembali ke tempat asal untuk menemukan apa yang kita butuhkan. Kalau kita terus begini, kita nggak akan bisa berkembang. Saya nggak bilang itu gampang, tapi kita harus coba." Rani menghela napas panjang. "Aku nggak tahu, Budi. Tapi kalau itu yang kamu inginkan, aku ikut." Budi mengangguk, merasa sedikit lega. "Tenang, Ran. Kita bisa atur semuanya pelan-pelan. Kita bisa mulai lagi di sana." Mobil tua mereka melaju di jalanan yang mulai lengang. Rani menatap keluar jendela, menyaksikan perubahan pemandangan yang begitu kontras dengan hiruk-pikuk kota yang biasa ia tinggalkan. Sawah yang luas, pohon-pohon rindang, dan rumah-rumah sederhana mulai memenuhi pandangannya. Semua terasa begitu lambat, begitu berbeda. Di kota, semuanya begitu cepat, serba instan. Di sini, waktu seolah berjalan pelan. Rani menggigit bibir bawahnya. "Budi, ini benar-benar desa kita?" Tanyanya setengah ragu, setengah bingung. Budi tersenyum, meski sedikit cemas. "Iya, Ran. Ini tempat asal saya. Tempat di mana kita bisa mulai hidup lagi dari awal. Saya yakin di sini ada peluang." Rani menggeleng pelan. "Aku nggak tahu, Budi.
Semua terasa begitu asing. Kalau di kota, kita bisa langsung cari pekerjaan baru, ada banyak pilihan. Tapi di sini, apa yang bisa kita lakukan? Budi menepuk tangan Rani lembut. Tapi kamu nggak akan tahu kalau nggak coba, Ran. Kita bisa mulai dari hal kecil dulu. Saat mobil mereka memasuki kampung, Rani melihat warga yang duduk-duduk di teras rumah mereka, menyapa satu sama lain dengan ramah. Tapi rasanya bagi Rani itu semua begitu asing. Lihat deh, Budi. Semua orang di sini kayak tahu urusan orang lain. Mereka kayak nggak bisa diem ya. Budi tertawa pelan. Mungkin mereka cuma pengen ngobrol, Ran. Nggak usah dipikirin. Mereka cuma peduli sama kita. Namun, Rani tetap merasa aneh. Semuanya terasa begitu berbeda dengan kehidupan yang sudah dia jalani bertahun-tahun di kota. Sepi, lambat, tak ada suara hiruk-pikuk orang berlarian mengejar pekerjaan dan impian. Sesampainya di rumah orang tuanya Budi, Rani sedikit terkejut dengan kondisi rumah yang jauh dari kemewahan yang biasa dia rasakan di kota. Rumah yang sederhana, halaman luas dengan pohon-pohon yang masih tumbuh alami, dan suasana tenang yang kental terasa di sekitarnya. Budi, ini rumah kita sekarang? Tanya Rani, mencoba menahan rasa cemas di dalam hati. Budi mengangguk. Iya, Ran, ini rumah yang akan kita tempati. Kita bisa mulai dari sini. Minggu pertama di desa berjalan lambat. Rani mulai merasa terasing. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berdiam di rumah orang tua Budi. Keadaan yang sangat berbeda dengan kota yang penuh dengan kegiatan dan kesibukan. Namun, Budi terus memberikan semangat. Coba lihat sekitar, Ran. Di sini kita bisa mulai usaha kecil. Kita bisa coba cari peluang. Rani hanya diam. Peluang, kalau nggak ada internet, nggak ada toko baju, apa yang bisa kita lakukan di sini? Suatu pagi, saat Rani berjalan-jalan ke pasar desa, matanya tertarik pada sebuah warung kecil yang selalu ramai pengunjung. Di depan warung, ada sebuah papan kayu sederhana yang bertuliskan kue tradisional dan minuman hangat. Budi, kata Rani tiba-tiba. Lihat itu, warung itu selalu ramai. Mereka jualan apa ya? Budi menoleh, melihat warung itu. Mungkin mereka jual makanan ringan atau kue-kue tradisional, Ran. Di sini, kue-kue tradisional masih laris. Rani berpikir sejenak. Mungkin aku bisa coba bikin kue-kue tradisional tapi dengan sentuhan kekinian. Kita bisa titipkan di warung itu, kan? Budi tersenyum. Itu ide bagus, Ran. Aku yakin orang-orang di sini suka makanan yang enak. Rani mulai mencoba berbagai resep kue tradisional dan beberapa resep kekinian yang dia pelajari dari internet. Ia membuat kue cubir-cubir, kue lapis, dan bahkan brownies coklat yang lembut. Setiap hari, Rani dan Budi membawa kue-kue itu ke warung kecil di pasar desa. Tidak lama kemudian, kue-kue buatan Rani mulai dikenal. Pembeli mulai datang, tertarik dengan variasi rasa dan tampilan kue yang berbeda. Ayo Budi, kue aku habis. Seru Rani dengan wajah berbinar-binar saat melihat warung itu penuh dengan pembeli yang ingin membeli kue-kue buatannya. Budi tersenyum bangga. Wah, ternyata kue-kue kamu jadi primadona di sini. Rani tertawa lebar. Aku nggak nyangka, Budi. Ternyata orang desa suka banget sama kue-kue yang aku buat. Mereka bilang, rasanya beda dari yang biasa mereka makan. Budi mengangguk, lalu merangkul Rani. Kamu hebat, Ran. Kamu menemukan jalanmu sendiri di sini. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka di desa semakin baik. Kue-kue yang dibuat Rani mulai dikenal lebih luas, dan mereka memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Rani merasa lebih nyaman dan menemukan kebahagiaan baru dalam kesederhanaan hidup di desa. Budi, kata Rani sambil menatap hamparan sawah yang luas di depan rumah mereka.
Ternyata hidup di desa itu nggak seburuk yang aku bayangkan ya. Budi tersenyum, melihat istrinya yang kini lebih ceria. Kadang kita memang harus keluar dari zona nyaman untuk menemukan kebahagiaan, Ran. Rani tersenyum, lalu merangkul Budi